pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar gak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar gak repot, pakai iPod. Nggak bisa start. Halo, selamat sore Sobat iPod, selamat siang Sobat iPod semuanya. Kembali lagi bersama saya, Penny Ramadhani. Seperti biasa, pada hari ini kita akan mengadakan webinar ya tentang unboxing CV ya. Nah ini menarik nih ya, karena memang kebetulan kita ada tamu juga ya dari luar yang akan menjelaskan, dari tim yang akan menjelaskan. Ya, bisa gue. Oke, yang akan menjelaskan terkait ETF ya, unboxing CV ini. Tapi sebelum kita memulai webinar ini ya, saya akan membacakan beberapa peraturan ya untuk Sobat iPod patuhi bersama. Pertama, silakan Sobat iPod menggunakan nama lengkap ya ketika join sesuai dicantumkan saat registrasi. Apabila nama belum sesuai, silakan rejoin terlebih dahulu. Yang kedua, menyampaikan pertanyaan hanya melalui kolom Q&A dan menyampaikan pertanyaan sesuai tema. Yang ketiga, menjaga ketertiban selama berlangsungnya acara dengan menggunakan kalimat yang sopan dan tidak mengandung sara. Nah, keempat ya, dilarang merekam materi webinar untuk disebarluaskan. Nah, Sobat iPod ya, tetap stay tune nanti di webinar kita, karena nanti di akhir sesi kita ada door prize buat Sobat iPod semuanya. Oke, seperti biasa ya, pada topik kali ini kita akan membahas unboxing ETF CV. Ya, ini salah satu ETF yang baru dirilis ya, dan juga merupakan yang menambah jumlah ETF yang ada di Indonesia. Dan katanya ini ETF ini sangat menarik gitu ya untuk kita investasikan, salah satu ETF yang menarik untuk diinvestasikan karena dia ada berhubungan dengan indeks FTSE ya dan ESG. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan lebih jelas oleh Mbak Tias. Mungkin akan saya sapa dulu ya Mbak Tiasnya. Halo Mbak Tias. Halo Mas Penny, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Tias. Mbak Tias sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat Mas. Oke, nah ini kebetulan Mbak Tias ini dari IPIM teman-teman ya, Indo Premier Investment Management, dan nanti beliau akan menjelaskan, Mbak Tias akan lebih menjelaskan tentang bagaimana ETF CV ini lebih detail. Mungkin Mbak Tias sedikit ya sebelum kita mulai, kira-kira ETF CV ini kan baru dirilis ya kemarin ya, baru-baru dirilis gitu ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan ya sebenarnya secara umum ETF CV ini apa sih sebenarnya? Ya, jadi ETF CV ini adalah singkatan dari Premier ETF FTSE Indonesia ESG. Nah, sesuai dengan namanya adalah ESG, yaitu Environmental, Social, dan Governance. Gitu. Jadi ESG ini adalah kumpulan isi underlying dari ETF ini adalah emiten-emiten yang menjunjung tinggi nilai-nilai ESG gitu. Oke. Intinya sih kayak gitu. Menarik ya teman-teman ya. Artinya ini ETF yang menjunjung tinggi tentang ESG. Jadi ESG ini
ada lingkungannya, ada sosialnya, ada juga Betul. Tata GTG kelola yang yang baik. salah ya. Nah, itu penting banget nih ya buat investor yang sangat concern dengan hal tersebut. Mungkin tidak perlu lagi ya kita mundur waktu. Mungkin saya langsung saja persilakan Mbak Tias menjelaskan tentang ETF SIP ini. Silakan Mbak Oke. Tias. Sebelumnya saya izin untuk share screen dulu ya. Silakan Mbak Tias. Sebentar. Coba. Kok belum bisa masuk ya? Udah bisa masuk belum sih Mas? Belum ya? Belum Mbak Tias. Bentar, Mungkin sebentar ulangi ya. lagi. Tadi aku coba buka ulang. Tunggu sebentar ya. Oke, bisa Mbak Tias. Sebentar. Ya. Oke, sip. Ya. Ya, mungkin bisa Kelihatan ya. Oke, di full screen. Oke, aku full screen dulu ya. Oke. Ya, udah kelihatan ya Mas ya? Sip, udah Mbak. Oke. Ya, selamat siang sahabat iPod semua. Kembali lagi dengan saya Tias dari Indo Premier Investment Management gitu. Mungkin beberapa teman iPod yang udah sering ngikutin webinar atau mungkin lihat IG live, mungkin beberapa ada yang udah pernah lihat, tapi mungkin saya coba perkenalkan lagi. Saya Tias, Relationship Manager dari Indo Premier Investment Management. Kebetulan saya memang merupakan channel distribution juga, jadi erat juga hubungannya dengan Indo Premier Sekuritas, karena Indo Premier Sekuritas di sini kalau dalam ETF dia merupakan dealer partisipan, tapi dia juga merupakan agen penjual reksadana, salah satunya reksadana dari Indo Premier Investment Management gitu. Nah, teman-teman mungkin kalau misalkan mengenai ETF mungkin udah banyak yang familiar mengenai ETF ya gitu. Jadi kita kilas balik lagi sedikit, ETF itu kan merupakan reksadana yang diperjualbelikan dengan metode saham atau reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang diperjualbelikan melalui Bursa Efek Indonesia gitu. Jadi dia karakteristiknya adalah penggabungan dari dua karakter, yaitu karakter saham dan karakter reksadana. Dimana kalau misalkan dari karakter reksadana kita dapat nilai diversifikasinya, sedangkan kalau misalkan dari saham kita dapat fleksibilitas dari transaksinya. Nah, saat ini Indo Premier Investment Management telah memiliki sekitar 14 ETF saham, dan salah satunya kita baru launching di sekitar tanggal 25 Maret 2021, namanya adalah reksadana indeks Premier ETF FTSE Indonesia ESG. Nah, FTSE itu apa sih? FTSE itu adalah sebuah provider indeks dari FTSE Russell dari luar gitu. Jadi dia memang sudah ada indeksnya duluan nih, ada FTSE Indonesia. Nah, ini berbeda juga dari FTSE Indonesia gitu. Walaupun isi sahamnya sama, tetapi secara pembobotan beda gitu. Jadi kita coba langsung lihat aja gimana sih reksadana indeks Premier FTSE Indonesia ESG ini. Kita mungkin masuk dulu ke latar belakangnya gitu. Jadi latar belakangnya kenapa sih IPIM itu masih kita udah punya ETF udah ada berapa nih, udah di 13 gitu kan ya. Terus masih munculin juga ETF baru, tujuannya apa sih gitu? Tujuannya kenapa? Karena memang adanya kebutuhan dari investor atas instrumen investasi yang murah dan mudah gitu. Dengan tema yang sebenarnya lagi hits itu adalah ESG gitu. Jadi emiten-emiten yang mendukung untuk environmentalnya, sosial, dan good governance atau tata kelola yang baik, di mana dengan emiten-emiten yang mendukung ESG ini adalah membantu investor juga untuk diversifikasi investasi basis saham-sahamnya, tentunya yang liquid dan berfundamental baik gitu, dan tentunya pastinya mempertimbangkan aspek ESG di dalamnya gitu. Kemudian tujuannya lagi tentunya memperoleh imbal hasil yang optimal, membentuk ide investasi baru, dan mengelola imbal hasil dan risiko. Gitu. Jadi kita sebagai IPIM sebagai provider terbesar ETF gitu. Jadi kita ingin menyediakan ETF selengkap mungkin gitu sesuai dengan kebutuhan
para investor gitu, terutama sobat IPOT semua. Nah, jadi latar belakangnya jadi apa sih gitu? Kenapa IPIM tuh masih bikin ETF gitu, walaupun ini udah ada ETF misalkan IDX 30, ada ETF LQ45, udah ada ETF sektor finansial, sektor consumer, kenapa masih bikin lagi ETF temanya ESG gitu. Jadi tesis investasi yang pertama itu dengan jumlah penduduk Indonesia adalah sekitar 260 juta nih gitu. Dan dari profil penduduk Indonesia itu sekitar di usia median tengah-tengahnya adalah 28,6 tahun gitu. Dan secara ekonomi Indonesia mencapai 1 triliun USD di tahun 2018 ya gitu. Di mana ini merupakan urutan ke-16 di dunia. Jadi dengan tadi usia median 28,6, kemudian kita menjadi urutan ke-16 dunia, itu berpotensi sangat besar untuk kalangan masih muda, kalangan mudanya untuk mendorong ekonomi Indonesia agar menjadi bagian 10 ekonomi terbesar di 10 tahun ke depan. Nah, gimana cara kita mendukung Indonesia menjadi 10 besar ekonomi terbesar di dunia, yaitu salah satunya untuk ini gitu, dengan penggambaran pertumbuhan Indonesia di pasar modal tentunya. Nah, Premier ETF FTSE Indonesia ESG memberikan imbal hasil yang setara dengan kinerja indeks FTSE Indonesia ESG yang diterbitkan oleh FTSE Russell gitu. Jadi indeks ini yang diciptakan oleh FTSE Russell mengukur hasil investasinya pada saham-saham perusahaan yang karakternya tentunya likuiditasnya tinggi, karena memang salah satu syarat ETF juga dia likuiditasnya harus tinggi. Tentunya kapitalisasinya besar, dan penilaian yang paling penting adalah dia penilaian terhadap kinerja perusahaannya dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelolanya itu baik gitu. Jadi aspek yang dilihat terutamanya adalah aspek dari ESG-nya itu, yaitu dari environmental, social, and good governance. Itu jadi dengan tercerminnya gitu dari investasi-investasi dengan basis saham-saham yang menggunakan aspek ESG-nya dengan baik gitu. Jadi itu bisa akan mencerminkan pertumbuhan Indonesia di pasar modal juga. Nah, kemudian ya tesis investasi selanjutnya tadi ya, seiring dengan investasi tingkat pertumbuhan yang optimal pada saham-saham liquid yang berkapitalisasi besar dan berwawasan lingkungan ESG tadi gitu. Kita membuat Premier ETF FTSE Indonesia ESG, di mana tujuannya adalah mengikuti pergerakan indeks FTSE Indonesia ESG gitu. Nah, mungkin sebentar. Sekilas mengenai ini langsung kita ke indeksnya gitu ya, langsung ke pembahasan mengenai indeksnya. Nah, jadi dari indeks FTSE Indonesia ESG ini dalamnya itu ada 32 konstituen gitu. Di mana konstituen ini merupakan sama dengan konstituen FTSE Indonesia yang nggak pakai ESG nih. Jadi sama dengan konstituen FTSE Indonesia. Nah, di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya adalah di bobotnya gitu. Kalau misalkan teman-teman ngelihat ini dari nomor 1 dari mulai BCA dengan bobot yang 22,78% sampai dengan yang terkecil adalah gudang garam bobotnya 0,09% gitu. Jadi ini merupakan saham-saham yang ada di FTSE Indonesia ESG gitu. Kalau kita ngelihat lagi, kalau kita masih ingat kita mengenai aturan dari ETF pasif gitu. Jadi kalau misalkan ini kan termasuknya adalah ETF pasif karena mengacu pada suatu indeks ya. Gitu. Kalau kita ingat lagi aturan untuk ETF pasif di mana untuk ETF-nya minimum 80%-nya harus masuk ke dalam konstituen saham yang ada di dalam indeksnya. Yaitu kalau misalkan dalam hal ini kan 32 nih. Berarti 80%-nya sekitar 25-an lah ya, gitu, sekitar 26 saham. Setidaknya ETF-nya harus memiliki 25 atau 26 saham dari 32 konstituen ini gitu. Nah, untuk pembobotannya sesuai dengan aturan ETF pasif gitu, dari pembobotannya minimal kita harus ada 80%-nya, maksimal adalah 120%-nya. Jadi kalau misalkan kayak ini nih Bank BCA dalam
indeks FTSE ESG-nya adalah 22,7%, berarti untuk ETF-nya itu kira-kira 8 dikali 2 sekitar 16 atau 17% gitu, baru sisanya baru maksimalnya adalah 120%-nya dari 22,78% ini. Nah, kemudian dari indeks FTSE Indonesia ESG ini merupakan indeks yang didasarkan pada metodologi FTSE Global Equity Index Series. Jadi FTSE Russell ini provider indeks yang telah memiliki metodologi namanya Global Equity Index Series gitu atau GEIS gitu. Tapi dengan metodenya dia menambahkan lagi aspek ESG di dalamnya gitu. Selain itu ada faktor sektornya juga, sektor dari masing-masing emitennya, kemudian segmentasinya, dan tentunya likuiditasnya gitu. Untuk indeks FTSE Indonesia ESG-nya sendiri diluncurkan pada tanggal 18 Oktober 2019 dan pada tanggal dasar indeks yaitu 22 Juni 2015. Jadi tanggal dasar indeks itu adalah untuk benchmark ininya ya, untuk historicalnya gitu. Jadi sebelum diluncurkan indeksnya ini, dia akan bikin suatu backtesting lah gitu, suatu backtesting, dan itu dimulainya dari 22 Juni 2015 gitu, supaya memperlihatkan kinerjanya gitu. Nah, kemudian FTSE Indonesia ESG ini dirancang dengan tujuan untuk menyelaraskan investasi dengan wawasan ESG gitu. Jadi kenapa sih ESG ini penting gitu? Karena secara walaupun memang kita memilih saham misalkan secara teknikal nih gimana, tapi akan balik lagi sebenarnya semuanya akan kembali ke fundamental perusahaan atau masing-masing underlying dari ETF-nya itu gitu. Jadi ESG ini adalah salah satu faktor fundamental yang penting untuk underlying ETF gitu. Untuk metode pembobotan sendiri, kapitalisasi pasar disesuaikan dengan free float dan rating ESG gitu. Nah, periode rebalancing sebenarnya ini agak unik gitu. Jadi kalau misalnya kita biasanya ada indeks IDX 30 atau indeks LQ 45 itu biasanya periode rebalancingnya kan 6 bulan sekali ya, atau 1 tahun sekali untuk penggantian nama emitennya, 6 bulan sekali untuk penggantian bobotnya gitu. Biasanya memang akan disesuaikan dari indeks providernya. Tapi untuk FTSE Indonesia ESG ini periode rebalancingnya adalah hari Jumat ketiga di bulan Maret gitu. Jadi di bulan Maret itu entah itu tanggal 25 atau misalnya tanggal 20, tapi di hari Jumat ketiga di bulan Maret ini adalah periode rebalancing, di mana biasanya kalau misalnya di bulan Maret itu kan biasanya hasil dari laporan keuangan di tahun sebelumnya itu biasanya sudah rampung sudah rampung gitu ya. Jadi penilaian dari indeks provider ini berdasarkan dari laporan keuangan tahunan dari masing-masing emitennya gitu. Jadi kenapa dilakukannya di bulan Maret? Jadi karena itu gitu. Jadi di bulan Maret biasanya laporan keuangan tahunan ini udah pada keluar nih gitu. Nah, jadi mana aja saham-saham yang masih masuk ke dalam rating ESG-nya, mana aja saham-saham yang kayaknya ini udah bisa dikeluarkan atau misalkan ada penambahan atau dari sisi bobot itu di rebalancingnya ada di hari Jumat ketiga di bulan Maret gitu. Nah, kemudian ini juga yang menarik. Jadi gimana sih gitu untuk membentuk pemilihan supaya si saham itu masuk ke dalam indeks FTSE Indonesia ESG. Jadi FTSE Russell-nya sendiri sebenarnya memiliki metode gitu, di mana metode awalnya dia memiliki 3 pilar nih, pilar utama gitu. Yang pilar utama tentunya ada dari sisi environmental, sosial, dan governance gitu, di mana 3 pilar utama ini baru nantinya akan bertambah lagi menjadi 14 tema, dikembangkan lagi menjadi 14 tema, di mana dari sisi lingkungan, apakah si perusahaannya itu dari mulai iklim dia udah liatin, dari mulai penggunaan air sampai penggunaan air, dan dari sisi polusi itu sampai diliatin gitu dari sisi masing-masing emitennya. Kemudian dari sisi sosialnya kayak responsibility atau tanggung jawab ke customer, kemudian kesehatan dan keamanan dari masing-masing karyawannya, kemudian hak dan komunitasnya,
dan standarisasi untuk pekerja-pekerjaannya di sana gitu. Kemudian dari sisi tata kelola sudah dipastikan apakah perusahaan itu anti korupsi, kemudian secara tata kelolanya baik, secara risk manajemennya baik, dan teksnya apakah transparan, itu juga akan dilihat gitu. Baru dari 3 pilar utama itu, di mana itu adalah sosial, environmental, dan governance, dikembangkan menjadi 14 tema. Nah, dari 14 tema itu masih ada 300 indikator di dalamnya gitu. Di sini kita nggak bisa munculin ya 300 indikatornya itu apa aja karena emang banyak banget kan ya 300 indikator. Nah, tapi ini menunjukkan kalau misalkan screening atas masing-masing emitennya itu mulai dari pemilihan saham dan pembobotannya udah dilakukan sedemikian ketat lah gitu oleh FTSE Russell. Baru nanti setelah masuk ke 300 indikator itu dia akan muncul sebagai rating. Nah, ratingnya seperti apa? Contoh ratingnya adalah seperti ini. Jadi misalkan dari sisi lingkungan, dia misalkan kalau dia range dari 0 sampai 3, kemudian dia misalkan nilainya 2,5. Kemudian skornya dari range 0 sampai 5, dia skornya 3,1. Baru nanti ada penjumlahan, baru nanti dihitung. ESG ratingnya adalah berapa gitu. Misalkan contohnya ada 2,6. Nanti dari 2,6 ini apakah dia masuk ke konstituennya dan akan berpengaruh juga ke pembobotan dari saham tersebut ke dalam underlying indeksnya. Gitu. Kalau misalnya kecepatan atau apa, mohon kasih tahu aja ya. Ya. Nah, sekarang ke struktur produknya, sebenarnya struktur produknya hampir sama kayak untuk ETF pada umumnya, di mana dia merupakan reksadana berbentuk KIK atau kontrak investasi kolektif. Dia juga merupakan reksadana indeks karena mengacu pada suatu indeks, dan dia merupakan ETF karena dia unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Kode tikernya adalah CV, di mana kalau misalnya teman-teman ingat kalau CV itu adalah depannya X itu menandakan dia itu ETF, kemudian I adalah entitas dari manajer investasinya yaitu Indo Premier Investment, kemudian F itu adalah FTSE Indonesia ESG gitu. Jadi biasanya 2 huruf di terakhirnya itu adalah yang menerangkan karakteristik dari si ETF-nya itu sendiri gitu. Kemudian bank kastodiannya ada Deutsche Bank, dealer partisipannya adalah Indo Premier Sekuritas, kemudian bursa perdagangannya tentu Bursa Efek Indonesia ya, imbal jasa MI maksimal 1%, imbal jasa BK maksimal 0,2%, dan benchmarknya tentunya indeks FTSE Indonesia ESG. Nah, tapi yang menariknya kalau misalkan teman-teman ngelihat, karena ini merupakan indeks dengan provider indeksnya merupakan provider indeks dari luar gitu. Jadi untuk di aplikasi iPod-nya sendiri, kalau misalkan teman-teman biasa melihat, nanti mungkin kita bisa coba tunjukin ya Mas Penny ya, untuk di CV di aplikasi iPod on Windows, bisa ya Mas ya? Nanti mungkin kita bisa coba tunjukin gitu. Jadi kalau misalkan di aplikasi iPod on Windows, untuk di CV itu kalau misalkan teman-teman melihat untuk ETF pasif biasa, misalkan IDX 30 nih, yang atasnya adalah indeks IDX 30, yang bawahnya adalah INAV dari ETF IDX 30. Nah, itu sama kan? Nah, tapi kalau FTSE Indonesia ESG ini, walaupun dia pasif, dia benchmark atasnya adalah IHSG. Kenapa? Karena kita memang mendatangkan provider indeksnya dari luar gitu. Tapi tetap aja masuk ke dalam ETF kategori pasif. Penawaran umumnya terus-menerus ya, karena ini sampai dengan 100 miliar unit penyertaan. Kemudian tujuan investasinya tentu memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja benchmark indeks acuannya, di mana kalau misalkan ETF pasif atau misalkan reksadana yang mengacu pada suatu tracking error ini adalah bagaimana kemampuan dari suatu reksadana indeks atau ETF untuk menyamakan kinerja dengan indeks acuannya. Semakin tersebut,
atau ETF pasif tersebut gitu. Kebijakan investasinya udah sempat sebutin ya, seenggaknya minimal 80% dari NAB diinvestasikan pada efek yang merupakan bagian dari kumpulan efek yang tadi. Yang dari 32 emiten itu, seenggaknya 80%-nya harus masuk ke dalam konstituen ETF-nya gitu. Kemudian pelaporan nilai aktiva bersih dilakukan setiap hari, pastinya karena ini merupakan reksadana, dan kita juga harus melaporkan setiap hari NAV-nya juga ke bursa. Kemudian pembelian dan penjualan kembali UP selama jam perdagangan bursa gitu. Karena ini ETF berbeda dengan reksadana biasa yang ada cut off time-nya. Kalau untuk ETF dia selama jam perdagangan bursa kita bisa transaksi ETF. Nah, ini yang biasanya akan di-highlight oleh teman-teman adalah ini, kinerja, keunggulan, dan resiko gitu. Jadi kenapa sih kita masih mau juga untuk memunculkan tema ESG ini gitu? Karena dengan adanya perusahaan-perusahaan yang menerapkan aspek ESG, maka sebenarnya tercermin juga dari kinerja saham-sahamnya. Gitu. Kalau misalnya kita ngelihat nih, dibandingkan dengan LQ45 atau IDX 30 pada periode yang sama gitu. Jadi dari untuk yang warna biru tua itu adalah backtesting dari CV-nya, FTSE Indonesia ESG-nya. Premier ETF FTSE Indonesia ESG-nya. Sedangkan yang untuk yang warna merah itu adalah FTSE Indonesia ESG-nya, dan yang warna hijau adalah FTSE Indonesia, nggak pakai ESG-nya nih gitu. Kalau misalnya kita ngelihat dari backtestingnya itu, di mana backtestingnya diukur dari komponen FTSE Indonesia ESG, tapi bobotnya sudah kita sesuaikan dengan sesuai dengan Premier ETF FTSE Indonesia ESG. Nah, dari backtestingnya ini ternyata kelihatan nih perbedaannya dengan perusahaan-perusahaan yang menerapkan aspek ESG, ternyata lebih baik juga nih dibandingkan dengan indeks-indeks lainnya gitu. Di sini kalau dibandingkan dengan LQ45 contohnya dalam 5 tahun ya, dari 31 Desember 5 tahun lebih 3 bulan lah ini. Dari 31 Desember 2015 sampai 1 Maret 2021, di mana FTSE Indonesia ESG-nya adalah 38%, kemudian FTSE Indonesia-nya adalah 34,5%, kemudian LQ45-nya ada di 23,7, agak lumayan jauh ya. Gitu. Kemudian di IDX 30-nya ada di 26%, dan backtestingnya untuk Premier ETF FTSE Indonesia ESG-nya ada di 43%. Jadi inilah gitu, kembali ke fundamental gitu. Jadi kalau misalkan emiten atau perusahaan tersebut menerapkan aspek ESG, ternyata tercermin loh gitu dari kinerja sahamnya itu sendiri gitu. Nah, kemudian ini adalah tabel return index FTSE Indonesia ESG ya gitu. Kita coba bandingkan antara FTSE, tadi kan grafiknya, kalau ini adalah perbandingannya gitu, dari kalau misalkan satu tahun dari Februari ke Februari antar tahunnya ya, di 2016 FTSE Indonesia dan backtesting portofolionya itu unggul. Kemudian di tahun 2017 juga unggul. Kemudian 2019 juga unggul, walaupun minus, tapi minusnya masih lebih kecil dibandingkan dengan LQ45 ataupun IDX 30 gitu. Nah, di tahun 2020 juga sedikit tipis perbedaannya dengan LQ45. Gitu. Jadi ini dengan adanya 4:1 lah ya gitu. Satunya pun padahal sama-sama di 6% gitu. Jadi kita bisa bilang hampir setiap waktu untuk FTSE Indonesia ESG ini mengungguli market gitu. Mengungguli market itu kan biasanya market bisa diwakili oleh LQ45 ataupun IDX 30 ya gitu. Nah, kalau misalnya ini ada annualized return gitu. Ini mungkin bisa dibaca juga oleh teman-teman. Nah, ini kembali lagi ke keunggulan, sebenarnya hampir mirip keunggulan dan risiko ini dengan keunggulan dan risiko dari ETF gitu. Jadi dia keunggulannya tentu bisa diperdagangkan selama jam bursa, kemudian efisiensi waktu, diversifikasi, transparan, pengawasan berlapis, kemudian pembagian dividen jika ada,
Kemudian biaya transaksi juga rendah dan fair gitu. Jadi hanya nasabah yang melakukan transaksi yang membayar transaksinya. Kalau misalnya kita tahu, kalau misalnya kita beli reksadana, kalau di reksadana itu kalau misalnya misalkan kita punya suatu reksadana nih, gitu, di suatu reksadana itu misalkan ada yang beli jual. Nah, nasabah-nasabah yang stay di reksadana tersebut biasanya dia ikut mengalami naik turunnya akibat dari pembelian dan penjualan underlying reksadananya, gitu. Karena untuk biaya transaksinya itu akan masuk ke dalam biaya pengurangan dari nilai aktiva bersih si reksadana itu. Itu sedangkan kalau untuk di ETF yang bertransaksi karena dia metodenya seperti saham, yang bertransaksi saja yang dikenakan biaya transaksi. Jadi mau yang satu mau beli jual kita stay nggak akan ngaruh karena yang melakukan yang bayar fee transaksinya hanya orang tersebut gitu. Sedangkan kalau di reksadana kita stay nih, ada orang yang dalam reksadana itu beli jual, otomatis kan biaya transaksinya itu kasarnya kayak dipukul rata oleh semuanya gitu karena masuk ke dalam penghitungan biaya penghitungan di nilai aktiva bersihnya. Kemudian dari sisi resiko, tentunya resiko pergerakan nilai unit penyertaan ya, gitu, risiko perdagangan dan likuiditas, risiko konsentrasi saham-saham, risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, dan risiko counterparty di sini maksudnya adalah risiko dari dealer partisipan gitu. Nah, kemudian mekanisme perdagangannya sama seperti ETF pada umumnya, di mana terdapat dua jenis perdagangan, yaitu premier atau primary market dan secondary market, di mana untuk di primary market minimum pembeliannya adalah 1000 lot atau 100.000 unit penyertaan gitu. Jadi kita bisa bilangnya biasanya satu basket atau satu unit kreasi. Nah, satu unit kreasinya itu adalah 1000 lot atau 100.000 unit penyertaan gitu. Sedangkan kalau di pasar secondary itu untuk minimum pembeliannya ada di satu lot gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di harga dari ETF ini sendiri kita launching di sekitar harga 95 atau sekitar 93 lah ya gitu. Jadi minimum pembelian untuk di pasar primary adalah sekitar 9,3 juta. Sedangkan di pasar sekunder hanya sekitar 9.300 gitu. Jadi teman-teman dengan kurang dari 10.000, teman-teman udah punya sekitar 30 saham yang secara penilaian sudah menerapkan aspek-aspek ESG. Kurang dari 10.000, hanya 9.500 gitu. Bahkan murah banget ya gitu. Oke. Nanti mungkin Mas Penny bisa dibantu nggak kalau misalkan kita ngeliatin untuk aplikasi iPod on Windows-nya? Oke, Mbak Tias, gimana? Nanti kira-kira bisa dibantu nggak kalau kita mau lihat aplikasi iPod on Windows mengenai CV-nya? Oke, boleh. Nanti saya akan bantu dari sini. Oke, nanti setelah ini ya Mas ya. Oke, siap. Thank you. Nah, ini transaksi pembeliannya ya. Sebenarnya kalau melihat dari sini agak ruwet dan agak pusing gitu. Tapi intinya untuk transaksi pembeliannya teman-teman, karena teman-teman udah buka di iPod. Nah, iPod adalah sebagai dealer partisipan gitu. Jadi mau beli di transaksi mau di primary market ataupun secondary market itu bisa melalui iPod gitu. Kalau misalkan teman-teman punya di sekuritas lain, teman-teman nggak bisa beli di primary market gitu. Karena di primary market itu pembelian langsung ke Bursa Efek Indonesia gitu. Sedangkan kalau misalkan di secondary market itu ada peran dealer partisipan untuk menyimpan quotation harga untuk di bid dan offernya. Dan tentunya kalau misalkan di secondary market harga terbentuk berdasarkan permintaan dan penawaran dari masing-masing harga bid dan offernya gitu kan. Jadi kejadian dan itu baru harga di secondary marketnya. Tapi kalau misalkan di primary market itu harganya benar-benar real atas harga dari underlying efeknya gitu. Ya, ini kira-kira untuk di secondary ya. Kalau untuk pembelian di secondary itu
sama persis seperti pembelian saham biasa gitu. Teman-teman bisa antri beli, mau antri di harga berapapun, maksudnya bukan di harga berapapun, di harga-harga yang mendekati itu ya, gitu, karena kan ada limitnya. Nah, tapi kalau misalkan di primary itu bentuknya sama seperti list harga lah gitu. Nanti mungkin kita bisa lihat di aplikasinya. Nah, kira-kira itu sih gitu. Jadi mungkin nanti kita coba lihat di aplikasi iPod on Windows-nya supaya lebih kelihatan jelas ya gitu. Nah, Mas Penny bisa dibantu nggak? Kita sambil coba lihat. Halo. Oke, Mbak Tia, saya coba share screen ya. Siap, aku stop share dulu ya. Oke. Sorry. Ini kelihatan nggak kira-kira? Udah kelihatan. Oke. Langsung ETF ya Mbak ya? Ya, boleh kita kalau misalkan teman-teman mau lihat ETF, bisa ke menu ETF, kemudian ETF Primary Market. Nah, karena ETF ini merupakan ETF paling bungsu, jadi akan ada di paling bawah nih. CV. Nggak nge-lag ya Mbak ya? Iya, agak nge-lag ya. Nggak apa-apa ya, teman-teman, kita tungguin ya sebentar ya. Ya, mungkin sambil nunggu, balik lagi untuk di Premier ETF FTSE Indonesia ESG ini, komponen paling besar memang ada pada sektor finansial, di mana di sektor finansial ini ada sekitar 49% gitu baru, kemudian ada sektor consumer juga, sektor consumer ada di sekitar 15% dan sektor infrastruktur di sekitar 14% gitu. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih teman-teman ini harus investasi di Premier ETF FTSE Indonesia ESG? Jadi pertama, tentunya teman-teman pasti ngeliat performance nih. Jadi pasti tadi kan kita udah coba dilihatin ya performance-nya, ternyata emiten-emiten yang menerapkan aspek ESG ternyata secara kinerja sahamnya pun dia lebih baik gitu. Kemudian dari sisi expertise dari FTSE Russell-nya, FTSE Russell adalah provider indeks yang menerbitkan FTSE Indonesia ESG ya. Dan dia sudah memiliki pengalaman sekitar lebih dari 25 tahun gitu untuk membentuk suatu indeks gitu, di mana yang menjadi acuannya, dana yang menjadi acuannya sekitar 15 triliun USD itu per 2018. Kemudian di samping itu dari FTSE Russell-nya sendiri mereka memiliki kapasitas riset yang tinggi gitu. Jadi dari FTSE Russell memiliki tim khusus dalam analisa beta research-nya gitu. Mereka juga selalu melakukan komunikasi gitu. Dari sisi aspek operasional, kemudian dari sisi fundamentalnya juga tentunya gitu, dan tentunya ada dari penilaian ESG-nya juga. Ini udah kebuka ya Mas Penny ya. Oke, ini boleh Mbak. Cuma masih loading sedikit ya. Ya, nggak apa-apa deh. Kita sambil mulai aja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat nih, ini kira-kira ada sekitar berapa saham ya nih? Keluar lagi nih. Keluar lagi kayaknya, Mas. Kayaknya keluar lagi, tapi mungkin sambil menunggu, mungkin aku coba bahas lagi kenapa sih teman-teman itu harus beli
harus ke FTSE Indonesia ESG. Tadi yang pertama dari sisi performance. Tentunya performance-nya kalau kita ngelihat tarik data ke 5 tahun belakang, performance-nya dia konsisten lebih unggul dibandingkan FT45 ataupun IDX 30. Kemudian dari sisi expertise-nya, FTSE Russell sudah sekitar lebih dari 25 tahun sebagai provider indeks. Kemudian dari sisi biaya, gitu, pengelolaan investasi berbasis ESG, dia karena kan dia ramah pengelolaan, gitu kan, ramah dari sisi emitennya, ramah lingkungan, dan kemudian sosialnya juga baik, tata kelolanya juga baik, gitu. Nah, ini udah mulai kelihatan nih. Nah, jadi dia dari sisi aspek ESG-nya juga mempengaruhi itu. Kemudian karena FTSE Indonesia ESG ini merupakan ETF yang pasif, jadi secara biaya tentunya dia akan lebih murah dibandingkan dengan reksadana yang aktif, gitu. Ya, mungkin kita bisa sambil lihat ya, gitu. Jadi yang paling kanan itu adalah underlying dari ETF, Premier ETF FTSE Indonesia ESG, di mana kalau misalnya kita melihat bobotnya yang paling besar ada di saham BCA, kemudian ada di saham BRI, kemudian ada di Telkom, gitu. Jadi ini mengindikasikan kalau misalkan perusahaan-perusahaan ini secara aspek ESG-nya tentunya baik, gitu. Kalau misalnya kita melihat lagi, kita geser lagi ke kiri, ini merupakan harga-harga dari primary market-nya. Nah, kita lihat nih, untuk harganya saat ini di 95,73. Gitu, 95,73. Jadi untuk minimum pembeliannya sekitar 9,5 juta ya. Gitu. Nah, untuk penjualannya itu di sekitar 95,48. Nah, teman-teman, kalau misalkan mau beli di secondary pun bisa, gitu, teman-teman bisa beli hanya 9.700. Memang akan berbeda nih harga di primary market tentunya dan di secondary market, gitu. Kalau misalkan teman-teman misalkan mau antri jual di 96 atau 95 itu boleh banget, gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat nih lastnya di 97, berarti untuk minimum pembeliannya hanya sekitar 9.700. Gitu. Jadi kita dengan 9.700 kita udah punya 30 saham yang menerapkan aspek ESG dan kapitalisasinya tentunya besar dan likuiditasnya tentunya besar juga, gitu. Karena salah satu syarat dari ETF itu harus liquid, gitu. Kira-kira gitu aja deh Mas untuk share screen kita, karena dia udah bisa ngeliatin untuk primary market dan secondary marketnya. Kita sambil coba ini kali ya Mas ya, baca Q&A atau gimana? Oke, boleh Mbak. Mohon maaf ya teman-teman, memang ada gangguan nih di jaringan kita. Jadi memang kurang stabil nih ya. Jadi tadi sudah luar biasa ya dijelaskan oleh Mbak Tias ya tentang namanya ETF ya, SIVE ini ataupun ETF Premier FTSE Indonesia ESG, di mana ESG ini environmental ya, sosial dan good governance, sangat mementingkan lah ya terkait tentang lingkungan, isu lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Jadi ini menarik juga nih buat kita perhatikan sebagai investor ya, ingin melihat ETF yang sesuai dengan prinsip ESG tersebut. Kita masuk ke pertanyaan ke Q&A nih Mbak Tias ya. Siap. Teman-teman juga banyak nih yang bertanya. Dari Hendra Pramudia di 214 ya. Jika di reksadana ada beberapa rasio yang dapat digunakan untuk menilai suatu reksadana, bagaimana dengan ETF? Rasio apa yang dapat digunakan? Jika dilakukan trading seperti saham, bagaimana melakukan valuasinya? Jadi mungkin seperti biasa ya Mbak Tias ya, kalau di reksadana kan itu ada save ratio, drawdown, dan sebagainya. Mungkin Mbak Tias bisa jelaskan kalau di ETF itu biasanya untuk analisisnya seperti apa sih gitu? Ada nggak istilahnya hal-hal valuasi dan lain sebagainya? Iya, jadi karena ETF ini merupakan reksadana, jadi sebenarnya rasio-rasio ini sebenarnya sama gitu, sama seperti rasio-rasio yang ada di reksadana. Tapi perbedaannya dengan reksadana balik lagi, untuk ETF ini dia lebih fleksibel karena untuk sistem pembeliannya dia melalui Bursa Efek Indonesia gitu. Tapi untuk penilaiannya dan mulai dari rasio, ada lagi biasanya kita ngelihat
betanya berapa sih gitu atau alfanya berapa sih kayak gitu. Biasanya kita kan ada aspek-aspek kayak gitunya juga. Itu sama juga ngelihatnya karena ETF ini juga merupakan reksadana gitu. Dan kita juga menerbitkan fund fact sheet bulanan sama juga gitu. Jadi ada juga fund fact sheet bulanan yang tapi memang kalau di fund fact sheet kan hanya ada 5 underlying terbesar gitu. Tapi kalau misalkan di ETF ini setiap harinya kita bisa melihat seluruh underlying beserta bobot-bobotnya juga gitu. Jadi untuk penilaian kita sebenarnya kalau misalnya di ETF ini apalagi ini ETF pasif ya. Gitu. Jadi kalau misalkan di ETF pasif ini kalau misalnya kita ngelihat trennya nih dari beberapa reksadana aktif gitu atau reksadana yang dikelola langsung oleh manajer investasi tanpa mengacu pada suatu indeks itu sebenarnya hanya sekitar 10%-nya reksadana yang bisa mengalahkan IHSG gitu dari reksadana saham ya. Misalkan ada 200 reksadana saham itu adalah 20%-nya nih atau sekitar 20 sahamnya lah gitu, 20 reksadana sahamnya. Dan itu pun bergantian gitu. Belum lagi misalkan kalau pada reksadana tersebut kan perannya ada di fund manager. Belum lagi kalau misalkan fund manajernya pindah ke fund manager lain misalkan atau ke MI lain fund manajernya. Itu juga tentunya akan mempengaruhi kinerja reksadananya. Maka dari itu untuk tren belakangan ini memang banyak juga orang yang shifting nih dari reksadana aktif ke reksadana pasif atau reksadana indeks gitu. Jadi karena kalau misalkan kita ngelihat kita itu market itu kan selalu benar ya gitu. Jadi kita mau nebak-nebak gimana juga ya marketnya kita juga nggak akan bisa yang benar-benar 100% kita tahu mengenai market gitu kan. Jadi ya udah gitu. Dengan adanya metode-metode yang sudah dilakukan oleh para index provider ini gitu. Jadi itu ternyata membuktikan juga kalau misalkan ETF pasif ini setidaknya kinerjanya menyamai dengan kinerja pasar pada umumnya gitu dibandingkan dengan yang lebih active manage gitu. Kalau yang active manage pertama peran fund manager kan harus stock picking, kemudian peran timingnya gitu. Tapi kalau misalkan kita masuk ke ETF pasif atau pengelolaannya secara pasif, itu kita lebih bisa mengikuti market. Jadi kita untuk penilaiannya juga lebih mudah gitu karena kita bisa ngelihatnya secara umum. Kita tinggal menentukan timingnya aja nih gitu. Kira-kira kita bisa masuknya kapan kayak gitu. Kira-kira gitu semoga menjawab ya. Oke, thank you Mbak Tias. Jadi teman-teman intinya kalau tadi dikatakan bagaimana cara analisisnya ya. Jadi kan memang ETF ini persis kayak reksadana ya, Mbak Tias ya, dan hanya memang konsep diversifikasinya reksadana, cuman transaksinya di saham. Jadi bukan kemungkinan ya. Jadi analisisnya juga persis sama kayak analisis reksadana ya teman-teman ya. Dan di Fund pun teman-teman bisa lihat nantinya ya apa itu swap ratio, drawdown dan lain sebagainya. Dan tadi Mbak Tias sempat jelaskan juga kalau teman-teman nanti mau lihat prospektusnya, teman-teman bisa cek juga nantinya setiap 1 bulan sekali ya, Mbak Tias ya. Kalau fund fact sheet ya. Fund fact sheet maksud saya. Kalau prospektus biasanya 1 tahun sekali. Ya, fund fact sheet maksud saya. Jadi fund fact sheet nanti bisa sebulan sekali, teman-teman bisa lihat kinerja di website-nya IPIM ya. Bisa atau di iPod Fund juga bisa ya. Nanti bisa lihat ya performanya apakah karena ini adalah reksadana pasif ya, ETF pasif ya, Mbak Tias ya. Artinya nanti dia akan benchmarkingnya adalah terhadap indeks FTSE nantinya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Mbak Tias ya. Dari Alda Mita di 235 PM. Indeks ETF apa yang apabila marketnya sideways kinerjanya tetap efektif? Mungkin bisa dijelaskan ini Mbak Tias karena kan bisa saja kan kondisi market lagi sideways ataupun mungkin nggak uptrend, nggak downtrend gitu. Tapi kira-kira ada nggak ETF yang kira-kira bagus nih kinerjanya tetap efektif gitu dari Mbak Alda? Silakan. Ya. Oke, jadi di Indo Premier Investment Management sendiri sebenarnya kita menerapkan ada strategi untuk masuk ke ETF namanya strategi core dan satellite. Jadi kenapa sih IPIM ini banyak banget ngeluarin ETF ada sampai 14 karena kita ingin seluruh tema itu ada gitu. Jadi pada saat marketnya kondisi apapun kita tetap punya senjata nih kita mau masuk ke ETF apa gitu kan ya. Nah kalau misalkan kayak marketnya sideways mungkin Ibu Alda ya tadi ya. Bu Alda mungkin lebih suka karakter yang tetap tektokan, mungkin bisa ke yang
lebih aktif mungkin di sektor finansial atau consumer gitu, tapi tetap kembali lagi karena sideways ini kita agak gambling juga ya kalau misalkan kita karakternya misalkan kayak gimana, tetap harus mengimbangi, tetap ada porsi yang mengikuti kinerja market secara umum gitu. Jadi kalau misalkan sesuai dengan strategi core satellite itu tadi, secara umum setidaknya sekitar 50%-nya atau 60%-nya itu harus masuk ke indeks yang bisa mewakili kinerja pasar. Dalam hal ini misalnya ADX 30 ataupun NQ45. Baru sisanya itu masuk ke ETF-ETF yang kinerjanya lebih tinggi lah, secara betanya tuh dia lebih tinggi gitu. Nah, kalau misalkan balik lagi nih, kalau misalkan marketnya sideways, kita harus pilih yang mana? Kita harus pilih yang mana nih ETF-nya gitu. Nah, karena balik lagi, kalau misalkan tadi kita ngelihat backtestingnya juga, gitu sebenarnya kan memang nggak terlalu jauh beda antara FTSE Indonesia, kemudian antara FTSE Indonesia, kemudian FTSE Indonesia ESG ataupun indeks lainnya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita coba diversifikasi, kita coba masuk secara berkala aja nih, gitu. Jadi kita akan dapat diversifikasi harga, cost averaging gitu. Karena kondisi market sideways juga kan memang kondisi secara market global juga memang saat ini memang seperti ini gitu ya, gitu. Kira-kira gitu sih. Tapi kalau misalkan memang bingung mau pilih yang mana, untuk di IPIM sendiri kita memiliki ada PI-nya juga hampir sama seperti saham. Untuk PI-nya yang kira-kira masih murah itu ada di sektor consumer. Kita tahu juga sebentar lagi lebaran ya, gitu. Sebentar lagi lebaran, biasanya consumer juga lebih diuntungkan gitu. Kemudian bisa juga nah, yang menarik lagi adalah mungkin bisa ke yang blue chip nih, karena memang terakhir ini sektor blue chip ini agak terlambat naiknya gitu, lebih banyak ke secondary atau misalkan yang menengah gitu, saham-saham yang menengah yang lebih banyak naiknya di 1 tahun kebelakang ini. Nah, kita harapkan memang kalau misalkan marketnya naik diawali oleh blue chip gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa masuk ke Indonesia MSCI Indonesia Large Cap itu kalau misalnya yang blue chip-nya, atau bisa masuk ke IDX 30 dan bisa masuk ke CIVE ini gitu. Kira-kira gitu, semoga menjawab. Oke, thank you Mbak Tias. Lengkap ya, detail ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu beta alpha mungkin bisa baca dulu lah ya. Jadi ada istilah tadi beta ini alpha. Iya ya, ke ini ya nanti. Panjangan harusnya nanti dijelasin. Nanti boleh di-sharing ya. Dan Ya, tadi ya. juga Mbak Tias sempat jelaskan ya, artinya kalau teman-teman ingin outperform, setidaknya mungkin bisa masuk ke ETF yang dikelola secara aktif ya, Mbak Tias ya, yang tadi kayak consumer dan beberapa. Itu bisa menjadi pilihan teman-teman nih, kalau yang mau setidaknya tidak mau yang sideways. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mbak Tias, karena nih antusias banget nih teman-teman nanya nih banyak. Banyak juga ya. Pertama dari Mas Bobby nih ya di 218. Mau tanya kalau ada salah satu saham di CIVE di suspend itu gimana? Mungkin bisa dijelaskan, Mbak. Oke. Jadi memang salah satu syarat ETF itu adalah harus liquid. Makanya kenapa kita misalkan dalam satu indeks kita akan screening lagi yang kalau misalkan kita kira itu kurang liquid, itu akan kita masukkan ke dalam ETF-nya. Nah, memang pernah ada juga, jadi setiap harinya manajer investasi itu membuat namanya komposisi portofolio gitu ya. Itu komposisi portofolio dari suatu ETF. Nah, kalau misalnya dalam suatu komposisi portofolio itu terdapat satu aja saham yang suspend, ETF-nya nggak akan bisa dibeli dan nggak akan bisa dijual. Makanya dari manajer investasi harus mengeluarkan dulu emiten tersebut dari komposisi portofolionya, baru ETF itu bisa dijual lagi. Nah, jadi akan bisa dijual, tapi memang biasanya ada butuh waktu sekitar 15 menit sampai setengah jam untuk kita mengatur kembali komposisi portofolionya. Gitu. Jadi jangan takut kalau misalkan tiba-tiba ada salah satu saham yang disuspend, terus nggak bisa beli pada hari itu. Biasanya kita memang ada beberapa waktunya kita nggak bisa beli nih, gitu, karena kita harus menyesuaikan dulu dengan komposisi portofolionya dan harus kita report juga nih ke bursa. Gitu, karena kan kita setiap hari melakukan report ya dalam suatu ETF itu underlying-nya berapa, bobotnya berapa. Nah, kalau misalkan ada salah satu saham yang disuspend, nah itu kita harus report dulu ke bursa kalau misalkan saham tersebut kita keluarkan dari
ETF-nya gitu kira-kira. Jadi memang ada kendala tidak bisa ditransaksikan dalam beberapa waktu, tapi akan segera bisa ditransaksikan di hari yang sama gitu. Oke, tapi itu kemungkinan diganti dengan saham yang lain atau enggak, Mbak? Kalau diganti saham yang lain, kalau misalkan dia ETF pasif, kita nggak bisa ganti dengan saham yang lain. Paling mungkin adalah dimasukkan ke pembobotan saham yang lain gitu. Karena kan kalau misalkan ganti saham yang lain itu sahamnya harus masuk ke dalam saham indeksnya tersebut kan gitu. Jadi kita nggak akan bisa masukin saham yang lain yang di luar indeks tersebut gitu. Paling kita akan menyamakan ke pembobotannya atau misalnya dijadikan dulu kas gitu. Kita jadikan dulu kas, baru nanti nextnya kita masukin lagi, sesuaikan lagi komposisi portofolionya. Oke, jadi kalau di suspend nggak perlu khawatir ya, Mbak Tias ya. Jadi pasti dari IPIM pun akan menyesuaikan lagi ya. Apakah nanti dikeluarkan atau nanti juga kalau seandainya bisa diubah pembobotannya, itu bisa diubah pembobotannya ke saham yang ada di indeks ETF tersebut gitu ya. Betul. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ada tambahan Mbak Tias? Kita lanjut ya. Ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Jos Pardade di 246 ya. Selamat siang Mbak Tias, izin bertanya, kalau melihat ke order book CV kok terlihat kurang aktif ya. Misalnya nih kita udah buy dalam waktu dekat, apakah sewaktu-waktu ketika kita perlu untuk sell akan selalu ada investor yang akan buy? Mohon pencerahannya. Mungkin bisa Mbak Tias jelaskan, mungkin Mbak Tias. Ya, jadi memang tadi kembali lagi untuk ETF ini termasuk CV ini ada dua cara. Yang pertama adalah di primary market. Kalau misalkan kita ngelihat primary market itu sebenarnya kedalaman marketnya itu kan kedalaman pasarnya ya. Kedalamannya itu bisa sampai kita transaksi sampai 400 miliar nih, gitu. Tapi memang kalau di secondary market perannya adalah peran nasabah retail dan peran dealer partisipan, gitu. Yang memang saat ini kita juga makanya kita terus sharing mengenai ETF supaya makin banyak juga orang yang transaksi ETF kan, gitu. Nah, kalau misalnya di secondary market, mungkin yang Pak Joyce tadi lihat adalah order book di secondary market. Dan itu memang biasanya akan sepi, tapi jangan takut gitu. Jadi jangan takut nggak bisa beli dan jangan takut nggak bisa jual. Karena dalam secondary market pun ada peran namanya peran dealer partisipan. Dalam hal ini adalah Indo Premier Sekuritas. Jadi Indo Premier Sekuritas akan beli dulu di pasar primary, kemudian dia akan membuat quotation harga di secondary, gitu. Nah, jadi itu akan selalu ada, gitu. Tapi perbedaannya adalah harganya aja paling ada selisih gitu ya, gitu. Ada selisih sedikit lah perbedaan harganya, mungkin harganya 9.600 jadi 9.500 kayak gitu-gitu. Tapi itu akan tetap kita akan selalu bisa beli dan akan selalu bisa jual. Karena ada peran dealer partisipan dan dia akan selalu menyimpan quotation harga di bid dan offer. Gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada nih yang mau beli atau nggak ada yang mau jual, pasti ada dealer partisipan yang di antrian situ. Gitu. Kira-kira gitu. Oke, jadi jelas ya Pak Joyce ya. Artinya untuk tingkat likuiditas ya untuk sekarang memang karena memang ETF masih baru ya Mbak Tias ya, dan memang di pasar sekunder mungkin belum terlalu rame ya. Makanya nanti ada dealer partisipan nih yang menjaga likuiditas. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya kalau beli nggak bisa jual pasti bisa lah karena ada dealer partisipan. Kita lanjut nih Mbak Tias ke pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan nih yang hampir sama ya. Dari Mbak Lucia Kosasi, Mbak UN Robert, sama di sini ada yang paling bawah Antonius Pantomi. Ini berhubungan dengan transaksi ETF. Ya. Pertama itu apakah nanti membeli CV ini bisa di premier market saja atau di secondary juga bisa? Ya ini mungkin bisa dijelaskan lagi ya. Kemudian setelah kita beli di primary, boleh nggak kita bisa jual di secondary? Nah, kemudian cara transaksinya kira-kira gimana nih, Mbak Tia? Jadi ini 3 pertanyaan dari teman ini yang sama. Silakan, Mbak. Ya, jadi kalau misalkan CV ini pertama, tentunya dia nggak cuma di primary market, dia ada juga di secondary market, tapi perbedaannya di primary market untuk minimum pembeliannya adalah 1 unit kreasi atau 1 basket atau 1000 lot. Tapi kalau misalkan di secondary market itu minimum pembeliannya hanya 1 lot atau hanya 100 unit penyertaan gitu ya. Nah, kalau misalkan boleh nggak sih beli primary market, jual secondary? Boleh.
gitu. Tapi perbedaannya kalau kita beli dan jual pada hari yang sama, itu hanya bisa di satu pasar. Contohnya kayak kita beli di primary market, kalau kita mau jual jual di hari yang sama, itu harus jual di primary market juga. Tapi kalau sama halnya juga dengan kita beli di secondary market, beli di hari Senin, kalau mau jual di hari Senin harus jual di secondary market juga. Tapi kalau misalkan mau beli di primary marketnya di primary market terus jual secondary market, itu ada jeda 1 hari gitu. Jadi kita beli dulu nih hari Senin misalnya di primary market, baru kita bisa jualnya di hari Selasa di secondary market gitu. Dan cara transaksinya gimana? Cara transaksinya tentunya melalui iPod, aplikasi iPod. Kalau misalkan teman-teman mau beli primary market, bisa melalui iPod on Windows. Kalau misalkan mau secondary market, bisa melalui aplikasi iPod by handphone, by iPod on Windows juga, dan aplikasi-aplikasi iPod yang ada di mobil ya Mas ya biasanya. Itu sama seperti kita pembelian saham biasa sih gitu. Oke, jadi jelas ya teman-teman. Artinya tadi untuk di pasar premier dan pasar secondary teman-teman bisa beli ya. Kalau pasar primary tadi dikatakan oleh Mbak Tias ya, minimum 1 basket ya Mbak Tias ya, dan lumayan ya, keluarin duitnya lumayan gitu. Kalau mau yang murah, cukup murah ya di pasar sekunder ya, itu 1 lot sama kayak saham. Terus tadi kalau kita beli di primary terus jual secondary ada jeda 1 hari ya Mbak Tias ya. Betul. Beli langsung. Itu juga teman-teman harus tahu, dan cara transaksi juga sama kayak saham. Kalau untuk beli di pasar sekunder itu semua aplikasi bisa, di aplikasi iPod on Windows, iPod Go. Tapi kita memang kalau iPod Go ada pertanyaan tadi ya, iPod Go gimana? Lebih baik Bapak ke aplikasi terbaru kita aja. Karena itu nanti langsung masuk saja kodenya. Di sini ada CV kan, tinggal masukkan aja CV, nanti otomatis bisa beli ininya ya, beli ETF-nya. Kita lanjut nih Mbak Tias. Ya nggak apa-apa Mbak Tias ya. Nggak apa-apa, santai Mas. Santai ya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dari Henry Martin nih. Mau tanya nih Mbak Tias, ETF kan gabungan komponen dari banyak saham, tapi mengapa harganya cenderung stagnan dan tidak seliar harga saham-saham pembentuknya? Mungkin bisa dijelasin nih Mbak Tias. Ya, nah ini justru ETF kan memang gabungan dari komponen dari banyak saham ya. Ini ada peran namanya diversifikasi gitu. Jadi kalau misalkan kita tahu nih, mungkin kalau pas lagi naik, wah saham ini naiknya tinggi banget kok, ETF-nya cuma misalkan saham A naiknya 5%, ETF-nya kayaknya cuma 2%. Nah ini karena apa? Karena diversifikasi. Begitu juga nanti turunnya. Begitu turunnya saham A turun 5%, nah ETF-nya juga turunnya pasti akan lebih rendah gitu. Jadi karena ETF ini merupakan sama seperti reksadana gitu, dia karakternya terdiversifikasi, tentunya pasti dia tidak seliar saham gitu. Karena kalau satuan saham kan dia bergeraknya lebih lincah begitu ya gitu. Jadi secara risiko lebih tinggi, tentunya return-nya juga akan lebih tinggi gitu. Nah, ETF ini juga secara risiko tentu lebih rendah dibandingkan saham, dan return-nya juga bisa dibilang secara umum lebih rendah dibandingkan dengan saham. Tapi banyak juga ETF yang ternyata kinerjanya juga mengungguli saham satuan gitu. Nah, itu karena diversifikasi jadi memang tidak seliar saham. Memang Oke. Karena memang konsep diversifikasi ya Mbak Tias ya. Kalau iya, seandainya seliar saham bingung juga kita nanti ya. Iya. Kalau seliar saham nggak ada diversifikasinya justru. Iya benar-benar. Kita lanjut nih ya, karena memang waktu sudah cukup terbatas. Pertanyaan berikutnya dari Iwan Hasyanto nih, Mbak Tias. Ya. Apakah nanti CV apakah ada pembagian dividen nggak kira-kira? Jadi memang kalau dividen itu ada keputusannya ada di manajer investasi. Itu manajer investasi boleh membagikan dividen, tapi biasanya kita akan reinvestasi ke NAV gitu. Dari dividen yang kita terima dari saham-saham underlying-nya akan kita reinvestasikan menjadi kenaikan NAV gitu. Jadi biasanya tidak dibagikan langsung, tapi ada juga beberapa ETF kita yang akan kita bagikan dividennya langsung gitu. Tapi biasanya kita akan ada pemberitahuan melalui KSE dan lain-lain gitu. Tapi untuk saat ini memang lebih banyak kita reinvestasikan menjadi kenaikan NAV. Oke, jadi untuk sekarang memang direinvestasikan lagi ya Mbak ya? Betul. Ke NAV. Jadi nggak dapat langsung nih teman-teman ya. Biasa kan kalau beli saham langsung dapat tuh ke RDN-nya. Kalau ini nanti kenaikan dari INAV-nya ya.
Ya, Mungkin ke pertanyaan berikutnya dari Mbak ini ya, Ruth Hidayat. Mungkin ini ya, Mbak Tias bisa bantu, silakan. Apakah oke. harga CV sudah overbought atau oversold nih kira-kira? Mungkin dari pandangan Mbak Tias saja nih. Ya, jadi kalau misalkan aku menilai gitu kan, kalau misalkan di market ini kan memang pergerakannya sideways karena pertama kondisinya memang lagi seperti ini ya, lagi pandemi dan kita butuh sentimen positif juga memang belum banyak, kemudian sentimen negatif juga. Jadi memang lagi kondisi juga masih flat-flat seperti ini aja. Tapi kalau misalkan karena di ETF CV ini sekitar 49%-nya adalah sektor banking gitu. Jadi lebih banyak sektor banking. Kita ngelihat kan kemarin kalau misalkan asing beli duluan dan jual duluan, dia akan ke sektor banking duluan ya gitu. Kalau kita ngelihat kemarin sudah sempat ada beberapa asing net sell juga di saham-saham BCA gitu, kemudian BRI itu sudah sempat dijual lagi. Jadi itu bisa diartikan juga itu udah cukup banyak juga lah gitu oversold-nya gitu. Jadi ini mungkin udah bisa mulai dikoleksi lagi nih gitu, karena kan udah beberapa kali dijual oleh asing, udah sempat beberapa kali net sell untuk sektor-sektor perbankan yang blue chip ya, kayak BCA, BRI dan lain-lain. Nah, jadi sebelum ketinggalan asingnya beli lagi, kita harus beli duluan gitu. Biasanya kita karena ketinggalan mulu gitu kan ya. Ketinggalan mulu ya. Oke nih Mbak Tias, pertanyaan terakhir lah ya untuk Ya, menutup sesi kita pada siang hari ini dari Kemala Wardani di 3:06 PM. Izin bertanya, untuk pembelian atau penjualan ETF, apakah fee jual belinya sama seperti beli saham? Mungkin bisa dijelaskan nih Mbak Tias. ya. Jadi memang untuk fee pembelian dan penjualan sama seperti saham karena metodenya juga sama seperti saham. Kalau misalkan di IPOT kan manajemen fee pembeliannya 0,19, penjualannya 0,29 ya Mas ya. Gitu. Jadi itu sama untuk fee jual belinya sama seperti beli saham. Mau di primary market ataupun secondary market, fee-nya sama. Oke. Jadi teman-teman untuk fee beli sama ya. Kayak beli saham ya, 0,19 untuk beli, 0,29 untuk jual. Jadi untuk pasar primary sama pasar secondary-nya sama. Oke, mungkin cukup ya untuk pertanyaan kita pada siang hari ini. Luar biasa nih Mbak Tia sudah jelasin terkait ini ya, ETF CV yang tentunya sangat baru sekali dirilis oleh IPIN. Dan sekarang lagi ini ya, lagi gencarnya ya kita promosiin ETF CV ini supaya nanti transaksinya meningkat lah gitu. Ya. Nah, mungkin teman-teman kita lanjut ya ke door price kita pada siang hari ini. Seperti biasa, silakan teman-teman transaksi ETF ya, minimal pembeliannya itu 500.000 ya dengan statusnya full match atau done. Dan nanti masing-masing akan dapat door prize 100.000 per 10 orang peserta yang beruntung yang memberikan ETF dan beruntung akan mendapatkan 100.000. Kirim bukti pembelian ETF ya, bisa screenshot melalui email indopremier.event@ipc.co.id dengan subjek kuis webinar unboxing CV 29 April 2021. Dan di body emailnya dilengkapi nama lengkap, email dan nomor telepon. Waktu pembeliannya cut off time-nya yaitu pukul 11.30 H+1 ya besok. Silakan teman-teman lakukan transaksi ETF minimum 500.000 ya. Lumayan ya, dapat 100.000 loh. Hanya peserta yang memenuhi 3 poin kriteria di atas yang akan menjadi pemenang, dan nanti pemenang yang menang akan diumumkan H+3 setelah webinar. Nah, mungkin teman-teman juga di layar monitor ada ini ya polling, silakan teman-teman isi untuk kebaikan webinar kita ke depannya. Dan sambil teman-teman mengisi polling, mungkin ada closing statement nih dari Mbak Tias terkait topik kita pada siang hari ini. Silakan Mbak Tias. Ya, oke. Jadi teman-teman yang memang masih bingung nih kira-kira pengen beli apa ETF-nya, ETF FTSE Indonesia ESG ini merupakan salah satu ETF pilihan juga gitu, karena sekali lagi dia temanya adalah sangat baik di mana emitennya merupakan emiten yang menerapkan aspek Indonesia ESG, environmental, sosial dan governance gitu. Belum lagi untuk minimum pembeliannya itu murah banget di mana
di secondary market itu hanya sekitar Rp9.500 gitu kan. Jadi kurang dari 10.000 kita udah punya 30 saham yang menerapkan aspek ESG itu tadi gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau kita mau mulai nabung 5 lot atau 10 lot dari FTSE Indonesia ESG ini. Tapi dengan kayak gitu kita udah bisa ngerasain nanti gitu kan, memang karena ini ETF saham memang diperuntukkan untuk jangka panjang. Jadi kita akan merasakan hasil investasinya di kemudian hari gitu kira-kira. Oke, jadi menarik ya teman-teman ya, dengan hanya modal tadi ya, hanya beberapa ribu doang, nggak sampai 10.000 ya Mbak Tias ya, bisa betul. membeli saham yang ada di FTSE Indonesia ESG gitu ya. Itu luar biasa loh, dapat 30 saham lebih ya yang ada di FTSE. Oke, terima kasih banyak Mbak Tias ya Terima atas kasih. materinya pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Tias ini bermanfaat banget buat kita semua ya. Apalagi ini adalah ETF baru dan tentunya belum semua orang tahu, dan kita sudah tahu. Tentu ini menjadi daya tarik sendiri nih buat kita invest terlebih dahulu gitu ya. Oke, mungkin teman-teman terima kasih banyak buat Sobat iPod yang telah join. Semoga nanti jangan lupa jam 4 kita juga ada webinar ya tentang psikologi trading. Silakan teman-teman join kembali nanti jam 4. Saya Penny Ramadhani, investment spesialis dari Indo Premier Sekuritas, pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tias. Ya, terima kasih semuanya Bye-bye. teman-teman iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah. Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah. Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah. Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod.